Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Dan hari ini Kenapa kayak gitu sih ngomongnya? gak apa-apa, biar beda aja. Hari ini bareng Bagas. Halo. Halo. Kali ini kita gak bahas mitos ya, Enggak. atau pamali, tapi kita bahas sebuah film yang diangkat kisah nyata. Gimana sih? Kisah nyata yang diangkat jadi film. Kisah nyata yang diangkat jadi film. Jadi ada lebih, kita akan ngomongin traveler. Oke. Seorang traveler yang berakhir tragis. Mm-mm. Ada filmnya gitu. Jadi gue nggak tahu lu udah nonton apa belum, tapi semoga lu belum nonton. Jadi kalau lu belum nonton, lu akan tertarik nonton. Betul. Tapi kalau lu yang udah nonton, ya mungkin ada fakta tambahan lah yang membedakan sebuah film dan kisah nyatanya gitu. Jadi langsung aja. Film yang pertama itu adalah 127 Hours tahun 2010. Tahu? Tahu, cuma nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton. Belum pernah nonton. Oke, jadi didirect sama Danny Boyle dan nominationnya ini ada Academy Award for Best Actor in a Leading Role. Jadi si James Franco masuk nominasi gitu. Nah, sinopsisnya itu nih, kisah mengerikan Aaron Radson. Jadi nama karakter itu, nama orang aslinya Aaron Radson. Si ya. James Franco-nya. Ya. Oke. Yang harus menghadapi situasi hidup dan mati di tengah alam bebas. Aaron Radson ini memulai pendakiannya dengan menjelajahi bebatuan merah dan berpasir di Taman Nasional Canyonland atau yang bisa dikenal Green Canyon. Green Canyon apa Grand Canyon? Grand Canyon ya? Green Canyon mah di Indonesia, Pak. Grand ya? Iya. Ya, Grand Canyon. Dia terperosok jatuh ke dalam ceruk setinggi 65 kaki. Jadi kayak lubang, bukan lubang, celah. Oke. Ya, kurang lebih celah atau lubang lah ya. Sempit dong berarti ya. Ya, sempit. Menurut pengakuan Aaron Radson ini, rasa sakitnya saat terjebak di dalam ceruk sangat luar biasa. 100 kali lipat dari sakit jari tangan saat terjepit pintu. Jadi tangannya itu ketiban batu. Oh. Gitu. Oke, Jadi katanya sakit, lebih sakit 1000 kali. Ya iya batu, Pak. Iya, si batunya gede banget ya. Gitu, dan terjebak di dalam ceruk itu selama 127 jam. Berarti yang berapa hari membuat tuh? 5 hari kurang lebih. Kurang lama lebih juga. 5 hari. Iya, benar. Yang ngebuat dia 5 hari di situ nggak bisa bergerak apa-apa dengan makanan seadanya. Itu yang menghantui dia untuk berpikir bunuh diri. Oke. Gitu. Gimana guys, lu menarik ya untuk traveling sendiri? Enggak. Enggak tahu, gue bukan tipe orang yang suka traveling sebenarnya ya. Oke. Apalagi kayak traveling yang benar-benar jalan gitu. Jadi kayak prefer pakai kendaraan pribadi kalau mau traveling. Oke, tapi gue bukan tipe orang yang traveling sendiri sih. Ibaratnya kayak paling mentok tuh nonton sendiri masih oke. Tapi kalau seandainya untuk traveling ya, misalnya naik gunung sendiri tuh aduh. Enggak sih. Enggak ya, kurang ya. Enggak. Maksudnya emang bukan tipe gue. Tapi kalau lu pendengar ada yang traveling sendiri, boleh lah share pengalamannya. Ada yang terjebak? Wih, lu nggak usah gitu dong, kasihan. Yang kedua itu adalah Into the Wild gitu. Mungkin kalian tahu nih Into the Wild. Gue kartun gue Into the Wild. Ada gak sih? Enggak tahu. Ada cuy yang kayak Madagaskar gitu. Enggak tahu gue. Nggak Tapi tahu. kalau ini tuh kisah nyatanya, dan mungkin kalian tahu nih kurang lebih yang bis yang diangkat dari Alaska belum beberapa lama ya. Bis. Iya, jadi bis Mobil. Iya, bis mobil yang di Alaska itu ada bis mobil yang di tengah hutan gitu dan udah kosong. Nah, itu pernah ditinggalin sama si kisah nyatanya nih, pemerannya. Bukan pemeran sih, emang kisah nyatanya ya. Gitu, dan dia belum lama di tahun ini kok akhirnya bis itu diangkat sama pemerintah gitu. Jadi itu suatu apa ya, mungkin kenangan lah untuk si traveler ini dan kisah-kisahnya dia. Tapi dia sendiri juga tuh. Dia sendiri juga nih. Ini lebih parah sih menurut gue kisahnya ya. Yang direct itu adalah Sean Penn dan story-nya itu by John Crawford. Nah, ini cast-nya itu ada Emily Hirsch sama Kristen Stewart yang gue tahu ya. Nah, dia ini di Alaska. Oke. Sinopsisnya lebih ke dia meninggalkan kekayaan hartanya. Dia orang yang kaya banget dan dia memutuskan untuk cabut dari kekayaannya. Dia meninggalkan semua hartanya. Dia pergi ke Alaska, hidup di alam bebas tanpa bawa apa-apa. Kenapa kayak gitu? Kita bahas nanti. Oke, kalau lebih gitu. Dan dia berakhir dengan kematian gitu. Aduh. Cuma ini sangat menginspirasi, sangat menginspirasi yang Into the Wild ini. Dan 127 Hours juga sangat menginspirasi sih gitu. Dan mungkin pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam.
Oke, para pendengar, apa kabar? Apa kabar semuanya? Asik, Aduh. mantap. Sorry ngucek mata. Gimana guys? Gimana apanya? Kita belum lama ya, belum lama buat konten. 2 minggu lah. Terakhir Zana Ya, Terakhir si Zana. Mitos ya. Iya, Mitos Hobbit dan Bigfoot betul. gitu. Dan kali ini tadinya gue mau bahas mitos lagi sih, mau bagas kriptozoologi. Iya. Naga banyak banget, ada kuda poni. Kuda poni emang udah ya? Apa sih? Unicorn. Unicorn. Iya, unicorn. Terus kraken gitu. Cuma pas gue lihat-lihat nih, kayak menarik kalau seandainya kita lebih ngebahas kisah nyatanya, ada filmnya gitu. Jadi biar lebih relatable ya. Yes, relatable sama podcast juga ya. Mm-mm. Gitu. Dan kebetulan belum lama Opini Tengah Malam tuh dapat undangan media cuy. Mantap. Dari Netflix. Asik, seriusan lu. Iya, Netflix US. Anjay. Sama Kemendikbud. Gitu. Widih. Tapi cuma undangan media lah, suruh ikut workshop media yang tentang penulisan film, gimana sih cara penulisan film gitu. Dan pembicaranya itu ada Chris Mack, yang dia itu director investment apa di Netflix US gitu. Jadi pakai bahasa Inggris dia. Tadi gue sempet dengerin setengah-setengah, menarik sih sebenarnya. Oh, tadi? Iya, baru banget tadi ya. Tapi ya lagi ada kerjaan jadi nggak sampai full. Dan gila banget sih nulis film tuh, emang benar-benar ribet banget sampai per karakternya harus didetailin dan bla 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 gitu lah. Tapi menarik sih. Netflix, thank you banget Netflix. Semoga next ya jadi sponsor. Doakan saja. Bisa aja, Bos. Amin. Nah, sebelum masuk nih ke film yang tadi diangkat di kisah nyata, kebalik, oke? Maksudnya kisah nyata yang diangkat jadi film. Iya. Gue mau say thanks dulu lah kepada teman-teman dari Opini Tengah Malam, pendengar gue khususnya, pendengar kita. Betul. Gitu, yang udah mendukung di Karya Karsa. Ternyata ada lagi gitu. Asik. Ada lagi dukungan, dan gue gak bisa bacain satu-satu juga ya. Dari Raisa Nurul Hasya. Cewek pertama. Thank you. Ini gue udah bacain semua nih. Oh. Yang Dava Poetra, thank you. Dari Lucita, thank you. Dan Francisca, thank you. Pokoknya gue thank you banget buat kalian yang udah dukung di Karya Karsa gitu. Dan lagi ada yang email guys, bahas yang apa kemarin tuh? waktu kita bahas Mitos sama Pamali ya. Mm-mm. Ya gue share di Instagram Opini Tengah Malam tuh, kalian bisa baca lah ceritanya dia gitu. Jadi kalian kalau seandainya punya cerita terhadap konten ini misalnya, bisa lah email atau DM lah ya. Boleh. Dan ada tuh. juga akhirnya yang Menarik. DM tentang kasus menarik. Tadinya pengen gue angkat di satu podcast kayak Spesial kita gitu ya, ya, khusus spesial ya. lah ibaratnya. Cuma ternyata resource-nya sedikit minim ya untuk kasus ini ya. Jadi gue bacain aja nih. Dikirim dari Meutia Rafa gitu. Rafa lah dipanggilnya. Dia DM di IG. Dia bilang bahas kisah kereta Zanetti. Nah, ini konspirasi nih, karena kebetulan kita ada konspirasinya pembahasan kali ini, jadi kita bacain dulu guys tentang kereta Zanetti sebelum masuk ke 127 jam dan Into the Night. Nah, jadi tuh banyak banget nih cerita kereta hantu gitu. Salah satunya tuh kereta hantu Zanetti di Italia. Oke. Bukan back Italia ya. Bukan. Bukan Inter Milan. Jadi intinya dari 106 penumpang nih, ada 2 orang yang selamat doang. Oke. Mereka selamat karena lompat dari kereta si Zanetti ini gitu. Dan kini 2 penumpang itu mengalami stres dan gangguan jiwa. Nah, gitu. terus nih juga kereta itu katanya tuh ini, sebelum si penumpang lompat ada kabut tadi di itu. Oh, ada kabut. Makanya mereka kayak panik gitu. Oh iya, makanya keretanya ada kabut dan akhirnya 2 orang itu lompat. Oke. Karena kabut biasa mungkin. Tapi sayangnya kereta ini gak pernah muncul lagi. Wow. Dan gak pernah kembali. Diperiksa beberapa kali di terowongan itu dan gak ada. Bener-bener gak ada kereta. Padahal kereta jalan yang membawa 106 penumpang. Gue gak tahu ini bener apa enggak ya. Tapi ya mungkin mitos di sana ya. Gitu. Dan sampai sekarang ini masih sangat-sangat misterius lah ibaratnya. Nah, oke, nah intinya nih ya, setelah gue baca bagas website itu, nggak ada titik koma, nggak jelas sih ceritanya. Tapi menarik. Thank you Rafa, kita apresiasi. Gue baru dengar suara ini juga. Iya Rafa, maaf nih bukannya apa, tapi emang websitenya kita nggak tahu ya. Pokoknya intinya adalah kereta Zanetti yang membawa 106 penumpang, pas ada kabut. 2 orang ini merasa takut. Masuk terowongan dulu. Iya, masuk terowongan dulu. Di terowongan ada kabut. Dia lompat nih 2 orang ini. 2 orang ini lompat dan akhirnya kereta yang sisanya tuh nggak pernah ditemuin. 2 orang ini menjadi gila. Iya. Sampai sekarang. Gitu ya, gue nggak tahu nih percaya apa enggak lah ibaratnya. Dan banyak isu yang mengatakan kalau kereta itu masuk parallel universe.
dan menunjukkan hubungan dengan mistis gitu katanya. Gue nggak tahu ya. Mistis sih. Mistis. Kayak segitiga bermuda tapi di dalam terowongan gitu. Ya enggak sih? Ya gue lebih percaya ini urban legend sih, karena logiknya kurang lah. Maksud gue ya masuk terowongan harusnya keluar kan. Kalau segitiga bermuda kan urban legend kayak gitu dibikin. Iya maksud gue kalau seandainya segitiga bermuda kan dia nyelam jelas. Enggak, maksudnya tujuan urban legend kan biar orang nggak ngelakuin hal itu. Konspirasi banget tuh. Konspirasi banget tuh. Iya kurang lebih kayak gitu. Tapi lo gimana guys tanggapan lo terhadap ini Kereta Zanetti? Antara ngeri di keretanya atau ngeri di terowongannya. Oh jadinya kayak Casablanca ya? Iya. Bisa jadi. Thank you Rafa. Dan mungkin kalian yang punya cerita menarik lagi bisa DM ya. Boleh tuh. Jadi ya usahakan websitenya ada titik koma. Tadi sedikit keselimpet kita. Banyak yang dikat ini sebenarnya ya. Oke, thank you buat Rafa dan thank you buat yang dukung di Karya Karsa. Dan saatnya masuk ke segmen film serta konspirasi. Mantap. Jadi kita akan bahas dulu nih 127 jam filmnya. Bukan maksudnya judul filmnya. 100 ya, 127 hours. Oke. Yes, kayak ditranslate. Gitu. Nah, film ini tuh menceritakan kisah nyata Aaron Watson pada 2003 saat dirinya terjebak di Blue John Canyon selama 127 jam. Hanya punya sedikit persediaan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Watson mungkin bisa dibilang sebagai sosok yang tidak pernah takut pada bahaya gitu. Jadi sebelum mengalami kecelakaan di Blue John Canyon, dia pernah selamat dari longsor salju saat mendaki. Laki fearless ya kan? Fearless dia. Nyawanya udah banyak nih kayak feeling gue. Dia gak mati-mati kan. Dan setahun sebelum kecelakaan besar merenggut lengan tangannya, Aaron Watson adalah seorang teknisi di perusahaan terkemuka di dunia gitu. Intel. Oke. Intel terkenal lah ya. Dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan bertekad mendaki ke semua gunung yang menjadi bagian Colorado Fortiniers. Gunung-gunung di Colorado dengan ketinggian lebih dari 14.000 kaki sudah pernah dia daki. Gokil. Gitu. Jadi dia udah menganggap ini rumah kedua sebenarnya. Bang Aaron ini memulai pendakiannya dengan menjelajahi bebatuan merah dan berpasir di Grand Canyon. Perjalanan kali ini bukanlah yang pertama karena bagi Ralston ini udah jadi rumah kedua yang tadi gue bilang. Nah, peralatan yang dibawa Ralston tuh apa aja sih? Yang pertama itu ada ransel kecil berisi seliter air. Lu ingetin ya? Kalian ingetin pendengar. Lu ingetin guys? Ingat gue. Ransel kecil berukuran seliter air, 2 potong burrito, beberapa potong coklat, Letterman murahan. Itu Letterman tuh apa ya? Pisau Letterman apa nih? Gue juga lupa. Murahan. Ya gue gak tahu sih Letterman. Mungkin pisau kali. Mungkin alat serbaguna kayak pisau, garpu. Oh pisau lipat gitu kali. Ya pisau lipat gitu. Ada P3K, alat panjat tebing, kamera untuk merekam, pisau tumpul, dan sayangnya dia lupa bawa handphone. Bisa dia bawa handphone. Gitu. Jangan pernah lupa bawa handphone kalau keluar. Ya sekarang sih harusnya sih udah gak pernah lupa. Ini 2003 Pak. Iya sih betul kan? Sih. Nah perjalanan kali ini tak semulus biasanya. Dia terperosok ke dalam ceruk setinggi 65 kaki. Menurut pengakuan Aaron, rasa sakitnya terjebak di curug itu ketiban lengannya kayak kejepit pintu 1000 kali lipat gitu. Kayak lu kesandung, kaki lu kesandung ya, jempol nyandung kaki meja kan. Itu sakit banget kan. Ini tangan. Guling-gulingan, ini tangan. Tiban lagi. Yes. Nah, terjebak di dalam ceruk itu selama 127 jam membuatnya dihantui kematian dan diam-diam pengen bunuh diri sebenarnya dia. Kondisi makin buruk dengan bekal logistik yang sudah habis. Suhu sudah di bawah 3 derajat Celcius. Gitu. Jadi dan parahnya lagi Rasul mengalami halusinasi cuy. Iyalah. Yeah. Udah sakit, dingin ya kan? Dehidrasi. 1 liter. Malam-malam terakhirnya dia melihat seorang anak laki-laki berusia 3 tahun sedang bermain dengan lengan kanannya. Anjir serem banget nih. Karena ketiban aneh. Iya kan halusinasi. Serem banget. Menurut pengakuan Aaron, anak kecil itu adalah bayangan anaknya kelak. Gitu. Jadi, berarti lagi hamil istrinya. Gak tahu sih gue. Anaknya kelak kan. Ya, mungkin dia bayangan dia doang. Kayak dia mungkin pengen nikah atau gimana. Gue gak tahu sih. Nah kalau di film ini guys, si James Franco ini emang menurut gue filmnya sangat-sangat menarik. Filmnya sangat-sangat bagus malah. Lu digambarkan 127 jam itu di sana
nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minum sempet tumpah anjing 1 liter karena kan cuma 1 tangan. Terus dia pasti rebahan gitu nggak sih? Awalnya biasa aja, tapi tidur kan susah, akhirnya dia pakai dengan tangan kirinya dia buat pakai pemanjat tebing, disangkutin jadi tidurnya duduk. Dia akal-akalin lah, dia kan pakai alat pemanjat kan. Gitu. Yang ketiban tuh tangan kanannya gini, ibaratnya full sampai siku apa? Sampai ini kayaknya deh, cuma pergelangan doang. Jadi kalau pas dia motong itu tangannya di bawah sikut dikit, di atas sikut dikit. Oke. Gitu. Jadi emang di film ini digambarkan sangat-sangat gimana? Gue juga nonton ngilu banget sih. Nah itu gue malas nonton tuh, waktu itu dapat rekomendasi buat nonton ini, cuma malas gitu kayak apa ya, horor berani, trailer berani, cuma masalah yang bikin kayak lu ngilu gitu gue malas banget. Gak ngilu banget lah sebenarnya. Di filmnya lagi nih guys, dia tuh ngerekam kamera untuk kayak day 1, day 2. Oke. Dan di mungkin di hari keempat atau kelima dia udah kayak wasiat lah. Siapapun yang nemuin rekaman ini, itu sebenarnya yang buat gua miris gitu. Nah, Ratson nih akhirnya mengeluarkan alat multifungsinya, Letterman murahan miliknya untuk mengiris tangannya. Aduh, tuh kan. Dalam kisah nyatanya dia membutuhkan waktu hampir 1 jam memotong lengannya menggunakan pisau tumpul. Nah, ini sebenarnya menarik sih. Ini menarik banget karena kalau di film itu digambarin pisau tumpul. Lu tau pisau tumpul kan? Yang kalau apa sih dibawa gituan? Makan. Buat makan pisau tumpulnya tuh. Iya, untuk makan, misalnya motong-motong apa kan masih fine lah. Tapi kalau dia nggak berpikir untuk motong tangan kan? Iya betul lah, siapa yang mau juga. Pisau tumpulnya tuh yang bener-bener kalau seandainya gue giniin ke tangan lu belum tentu baret. Jadi harus lu teken banget baru lu gini gesek-gesek tuh baru berdarah. Iya ngerti gue, pisau biasa buat roti gitu gak sih? Iya, pisau buat roti gitu-gitu. Nah, karena kan dia buat burrito juga kan. Itu buat potong burritonya. Nah, dia tuh cuma pakai pisau tumpul. Kalau di filmnya tuh diasah dulu tuh sama Gianfranco di batu-batu, cuma nggak sampai tajam-tajam banget sih. Nah, mungkin gue sedikit ceritain ya. Dia motong tangannya, bener-bener digeres. Di film itu bener-bener gila banget. Dia hampir bilang mati rasa. Tangannya sebenarnya mati rasa. Kan udah darah kan udah ngumpul semua kan. Iya. Jadi pas dipotong dan dia pas udah nyampe urat, itu ya rasa sakitnya. Karena urat tuh pas dia potong, teng langsung ke kuping, iyalah, langsung gitu. Jadi pas diurat, dan parahnya lagi, pisau tumpul nggak bisa matahin tulang. Dan itu dia harus apa? Meremukan tulangnya sendiri, jadi digoyang-goyangin, di krak gitu, sambil dipotong. Gila, maksud gua, karena pilihannya 2, lu kehilangan tangan atau kehilangan nyawa lu. Gak tau gue kalau itu kayak mending mati dah kayaknya. Cuma narik ya, lu coba tarik sampai putus ya. Yang kesan udah gak bisa juga ya. Iya juga ya, ngapain ya gue ya? Ya lu mati kelaparan lah. Ngapain coba? Bunuh diri sih kalau gue. Pisau tumpul ya. Pakai pisau tumpul lebih parah lu bunuh diri pakai pisau tumpul. Iya juga ya. Belum tuh mati juga ya. Belum tuh mati lu pakai pisau tumpul. Nah, jadi ini katanya si Ratson nih mengaku merasakan 2 hal secara bersamaan ketika memutuskan tangannya. Rasa sakit terus menyiksanya, dan di sisi lain amarahnya mendorong untuk segera mengakhiri penderitaan dan kembali pulang. Jadi ada 2 ya. Rasa sakit banget, tapi dia masih ada rasa pengen pulang ke rumah. Jadi itu yang ngebuat dia pengen survive. Yang tadi gue bilang dia matahin tulangnya dulu, digesek-gesek tulangnya sampai patah, dipotong pakai pisau tumpul. Anjing, pisau tumpul. Gue nggak bisa kebayang terus sakitnya gimana. Nah, dalam kisah nyata ini Ratson memakan waktu kurang lebih 10 jam untuk mendapatkan pertolongan dari para medis. Dia bisa aja mati karena kehabisan darah, namun dengan peralatan pendakiannya dia bisa meloloskan diri dari tebing setinggi 65 kaki. Jadi abis dia memotongnya dengan kelemasan tubuhnya dia masih bisa survive, masih manjat bisa, manjat keluar ya. Iya. Anjir. Dan saat itu dia ditemukan oleh 3 turis Belanda yang sedang dalam liburannya. Turis tersebut memberinya air mineral dan membantunya sebelum akhirnya helikopter penyelamat datang untuk menyelamatkan dia. Nah, akhirnya setelah kejadian itu dia berubah menjadi orang yang cinta keluarga dan dekat dengan Tuhan. Katanya dia juga tanpa Tuhan dia nggak bisa selamat lah ibaratnya. Iyalah. Yang nentuin dia soalnya. Iya, mantap ya kuat si Aaron Ratson. Gimana guys?
Jadi pengen nonton sebenarnya sih, cuma mungkin gue gak pakai headset nontonnya sih, kayak nontonnya di TV deh gitu. Tapi jujur gue waktu nonton bagian itu volume bener-bener gue kecilin. Ngilu banget ya. Karena si James Franco-nya ini matahin tulang ke kiri kanan, itu bunyinya tuh bener-bener kertak itu udah bikin gue ngilu kan. Yang kedua pas pisau tumpulnya dipotong ke darahnya ini, darahnya tuh udah hitam. Dia udah mati rasa tuh, udah sangat-sangat mati rasa. Tapi pas di bagian urat, jadi pas uratnya disentuh dia kan ting gitu kan, dia kayak ngilu. Pas uratnya disentuh ini ngilu, sama dia ditusuk pakai pisau tumpul, ditarik uratnya gitu, jadi baru tenget sampai ke kuping gitu loh. Gila, gue langsung kayak anjing bangsat gitu. Pas uratnya udah itu langsung dia gini, kersak. Itu dia gerakin tangannya ngaduin ke batu gitu, dia duduk batu gitu. Ya kan tangannya kejepit nih ibaratnya, jadi kayak geser kiri kanan, geser kiri, sama pakai tangan kirinya buat ngancurin juga, dipak-ceprak gitu. Tulang lo kan, lu bayangin lu ngancurin tulang lo sendiri. Ada gak sih Netflix? Ada gak sih Netflix? Aduh, di Netflix tahu gue kemarin itu belum. Setahu gue ya kalau 127 Hours itu dulu ada, tapi sekarang tuh gue lupa di mana. Mungkin kalian bisa coba nonton atau cari deh kalau kalian tahu di platform streaming mana ya. Kalau Into the Wild itu ada di Mola. Oke, Mola. Ada di Mola TV gitu. Jadi tertarik nonton? Tertarik. Buat kalian yang ada link buat nontonnya, boleh dibagikan. Iya, tapi biar yang saya nonton legal juga. Ya. Iya, betul sekali tentunya. Kita mendukung yang legal-legal. Kok Anda tadi bilangnya link sih? Ya kan itu berupa link. Netflix iya. juga ada linknya dong. Enggak salah dong. Enggak salah. Sebenarnya hampir miss sih. Jadi gitu, guys. Oke. Gua pengen nanya sih, kalau lu di kondisi sana, apa yang akan lu lakukan lah ibaratnya? Dengan semua peralatan yang ada. Makan burrito sih udah pasti sampai habis ya. Habis. Minum juga habis lah ya. Habis. Cuma jangan sampai tumpah kalau gua di situ. Ya lu pakai tangan kiri doang. Ya bisa. Iya, lu kan seliter doang. Seliter tuh kan kayak apa sih yang segede gini kan, aqua botol segede gitu kan. Masih bisa satu tangan doang. Iya, lu pipis, lu pup ibaratnya. Oh iya juga ya, gua gak kepikiran sampai situ. Iyalah. Pipis sama pupnya gimana? 4 hari lu di sana. Anjir. Udah bau banget itu. Udah kayak wah gila sih. Udah bodo amat sih. Tapi udah bodo amat sih. Yang kamera lu ada kamera juga. Yang ada di pikiran lu sekarang tuh cuma itu doang, kayak gue mendingan mati atau mendingan gue jadi sekalian, atau gue nyoba buat kabur gitu. Iya. Nyoba buat kabur juga sebenarnya posibilitasnya sangat kecil kan. Betul. Dengan kondisi tubuh yang kayak gitu. Cuma tetap kalau bisa bertahan hidup lah ibaratnya gitu. Nah lanjut nih kayak Into the Wild gitu. Tahun 2007 ini filmnya nih. Nah ini menarik banget ya. Nah jadi secara detailnya film ini tuh menceritakan seorang pemuda dari keluarga kaya yang memilih bertualang di hidup bebas, alam bebas Alaska. Namanya itu adalah Christopher McCandless. Memilih menjauh dari hingar-bingar kehidupan yang bisa dibilang sudah nyaman, atau bisa dibilang udah aduh kaya banget lah, lu mau ngapain lewat sih? Tajir ya. Lewat tajir coy. Gitu kan. Bagus, dia mau keluar dari zona nyaman. Wah lu harus tahu nih. Jadi si McCandless ini adalah seorang pria kelahiran El Segundo, California pada tanggal 12 Februari 1968 dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Dia menjadi lulusan terbaik di Emory College dan telah mendapatkan tawaran untuk melanjutkan kuliahnya di Harvard jurusan hukum. Nah, ayahnya sendiri adalah Walter McCandless atau dikenal sebagai Walt, seorang antena spesialis yang bekerja untuk NASA dan juga memiliki perusahaan konsultan di bidang teknologi. Jadi antena spesialis tuh kalau nonton TV tuh yang kayak tau gak sih antena kalau ditaruh di meja jelek. Iya. Dia pegang-pegang. Gue yakin yang kabel penting di NASA bro. Enggak ya kayak gitu ya. Dan ibunya bernama Wilhelmina Johnson atau dikenal Billy, bekerja sebagai konsultan sukses di tempat tinggal mereka. Dari kedua orang tuanya, McCandless mendapatkan semua fasilitas yang dibutuhkan dan memiliki hidup yang bisa dibilang mapan abis. Jadi ya NASA punya sih. Iya. Udah pasti kaya. Bagi Chris, kedua orang tuanya hanyalah figur masyarakat kelas menengah yang hipokrit dan penuh dengan kemunafikan katanya dia. Faktanya sang ayah justru sering melakukan kekerasan pada sang ibu
kondisi ini merasa dibohongi, kata dia nih. Akhirnya si McCandless ini termotivasi untuk melakukan sebuah perjalanan atau petualangannya sendiri. Dia juga sempat mengutip perkataan Teuru yang berbunyi, rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness, give me truth, katanya dia. Capek deh hidup dengan kebohongan gitu ya. Iya, kayak ya gue keluarga kaya, orang menganggapnya wah gila lu keluarga kaya, enak banget ya, happy gitu. family gitu kan. Tapi ternyata dia hidup dalam kebohongan menurutnya dia. Dia udah punya semuanya, segalanya, tapi dia tinggalkan begitu aja. Nah, awal perjalanan panjangnya ini menyusuri keheningan Alaska adalah saat setelah Christopher McCandless ini dinyatakan lulus dari Emory University tanggal 12 Mei tahun 90. Nah, si McCandless ini lulusan dengan predikat cum laude dengan diberikannya hadiah mobil terbaru dari orang tuanya. Gila, ini gue yakin mobilnya udah bukan yang sejuta umat ya. Iya. Iya kan? Bukan yang kalau di balap ada lagi. Iya, bukannya kalau di balap set depan ada lagi. Iya. Kita tahu lah itu apa ya. Namun McCandless ini menolak. Uang sisa kuliahnya yang seharusnya dimanfaatkan untuk melanjutkan kuliahnya justru disumbangkan ke Oxfam International, sebuah yayasan amal yang berjuang melawan kelaparan sebesar $24,000. Gue gak tahu berapa banyak tuh guys. Banyak. Nah, pemikiran dari motivasi McCandless ini untuk bertualang dipengaruhi oleh karya-karya Jack London, Leo Tolstoy, dan Henry David Thoreau. Itu tuh kalau gak salah novelis lah. Dia terinspirasi. Dia baca-baca pandangan-pandangan dari novelis-novelis itu dan memutuskan untuk cabut. Nah, akhir Juni tahun 90 dia memulai perjalanan dan mengubah namanya menjadi Alexander Supertramp. Supertramp kayaknya acara ya? Betul. Nah, ia tuh ingin merasakan hidup di padang gurun Alaska yang jauh dari peradaban kehidupan dan menemukan dirinya dia. Jadi katanya dia merasa tuh dirinya tuh dia belum menemukan siapa sih diri gue sebenarnya. Untuk apa sih tujuan hidup gue? Mencari jati diri berarti ya? Yes, tapi sebenarnya nggak perlu ke Alaska juga sih ya. Nggak perlu meninggalkan kekayaan semua itu. Iya, sayang sih guys. Sayang bos. Iya. Mending saya yang masuk ke situ. Iya. Tapi apa karena kita miskin ya? Jadi kita pengen kaya. Ronta-ronta, jiwa miskinku. Nah, jadi Jim Galen nih salah satu warga lokal yang memberi tumpangan mengatakan bahwa McCandless ini tidak ingin melihat siapapun. Jadi dia benar-benar pengen sendiri dan gak pengen diketahuin dia pergi kemana. Dia memberikan jam arlojinya pada si Jim dan membuang perbekalan serta uangnya, bahkan peta dia buang. Jagoan deh. Jadi McCandless hanya ingin menjalani hidup tanpa tahu hari apa, jam berapa sekarang, dan di mana lokasinya. Dia hanya pengen hidup seperti Larry. Menantang maut ya. Menantang maut. Gila, tapi menurut lu gimana guys? Dia tuh orang-orang ini nih menurut lu sebegitu beraninya. Mungkin ya. Bukan karena terpengaruh oleh para novelis itu, tapi ingin seperti binatang sebenarnya. Meninggalkan semuanya, nggak tahu jam, nggak tahu hari, nggak tahu tahun. Menurut dia selama ini udah hidup dengan kemewahan. Betul, tapi semewah-mewahnya Anda ketika Anda jatuh miskin, Anda masih tahu hari. Iya sih. Bukan begitu. Tapi mungkin stres banget kali guys. Ini udah mentok kali dia. Mungkin ya, udah benar-benar apa sih masalah keluarga lah ibaratnya udah. Semua punya limitnya masing-masing. Yes, everyone have own problem lah ibaratnya. Di gurun Alaska, McCandless ini tinggal di sebuah bus. Nah, ini bisnya ini base Fairbank 14-2. Serinya mungkin ya. Peninggalan internasional Harvester tahun 1940-an gitu. Dan bis ini akhirnya diangkat yang gue bilang sama pemerintah. Si Harvesternya itu. Karena para traveler mencari bis ini lokasinya di mana untuk buat apa? Foto doang. Efeknya banyak yang hilang. Orang banyak yang hilang, nggak ditemuin gitu loh. Karena untuk mencari bis ini doang. Nah, si McCandless tuh nemuin bis ini. Ada beberapa yang nemuin dan foto di situ. Nah, lanjut lagi. Dia di tempat bis itu masih memiliki perbekalan berupa 10 pound beras, senapan semi otomatis Remington kaliber 22 LR, sebuah buku panduan tentang tanaman lokal, beberapa buku lain, dan beberapa peralatan perkemahan gitu. Nah, McCandless ini yakin bahwa dirinya bisa mencari makan dan tumbuhan serta berburu binatang. Dia bisa makan dari tumbuh-tumbuhan, berburu binatang. Yeah.
Namun sayangnya pada hari ke-107 ia ditemukan tewas di sebuah tempat kemah yang ditinggalkannya. Para ahli mengungkapkan ia meninggal karena kelaparan. Hal ini terlihat dari tubuhnya yang sangat kurus menyerupai tulang. Alaska tuh ini bukan sih? Bukan yang kayak ini kan? Bukan kayak yang di tempat es gitu kan? Bukan. Hutan kan? Alaska tuh kayak hutannya si Revenant gak sih? Gak tau, beda lah. Beda ya? Gak tau. Gue taunya cacing besar Alaska. Alaskan bullworm. Jadi ini tuh dia tuh tinggal di bis itu dan meninggalnya karena lapar kurus gitu. Dan di film ini digambarkan ya, gue bener-bener balik tarik ke film, digambarkan gimana dia survive, gimana di hari keberapa dia kangen sama orang tuanya, di hari keberapa dia kangen dengan kehidupan bersosialisasi. Di sisi lain dia nggak tahu waktu, dia nggak tahu hari, dia nggak tahu lokasinya di mana, mau balik juga dia mungkin lupa. Iya. Dan akhirnya ya dia harus terpaksa survive dengan dirinya dia sendiri gitu. Dan Christopher McCandless ini adalah gambaran pemuda yang gigih mempertahankan idealisnya. Idealis bro. Itu idealis mampus itu. Itu idealis mampus ya. Parah. Dia memilih menjalani hidup dengan caranya sendiri dan melupakan semua sistem dalam kehidupan sosialnya gitu. Jadi ya itulah kasus dari Into the Wild, film Into the Wild, kisah nyata dari McCandless, dan menurut gue sangat menarik banget. Pengen gila banget. Pengen ikutin jejaknya tuh kayak ya menarik. Ya untuk 2-3 hari sih gak apa-apa sebenarnya guys. Iya. Tapi dia benar-benar untuk selamanya. Dan gue baca lagi ya, dia sebenarnya pertama mati kelaparan, yang kedua karena emang dia lapar, dia makan tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan itu beracun. Salah makan. Iya. Oke. Makan gitu. Jadi dia mau berburu, dia punya pistol. Pelurunya kan terbatas. Iya betul. Gitu. Jadi emang dia bukan anak traveling, dia bukan anak yang survive di pegunungan atau bukan anak alam ya. Bukan anak alam banget, tapi dia pengen cabut ke alam tanpa perbekalan dari segi pengetahuan, dari segi logistiknya, apa aja yang harus dibawa dan cara dia survive gimana. Dia benar-benar coba bawa buku dan baru dia baca tanaman ini. Cuma kan di hutan kita juga beda-beda dong. Beda-beda. Makan apa coba? Kalau kayak gitu susah kan. Ibaratnya lu kalau mau minum air pun, lu tau gak sih cara minum air nih? Misalnya air laut atau air apa, lu cara minumnya gimana? Ada disaring-saring gitu dulu gak sih? Pakai baju. Jadi baju lu dicelupin ke air, terus diperas tuh airnya baru minum gitu. Gak bisa lu main langsung minum aja. Castaway apa maksudnya? Castaway ya? Lupa. Castaway apa Waterworld ya? Karena itu sebenarnya kalau Castaway deh kayaknya. Castaway juga salah satu terjebak ya. Iya. FedEx. Nah dia tuh kalau di Castaway emang bener kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Kenapa pakai baju? Biar kadar garamnya itu nggak berkurang. Iya berkurang, asin banget karena kesaring sama baju-baju gitu lah. Nah balik lagi nih ke Into the Wild ya. Di filmnya benar-benar digambarkan banget guys. Sangat-sangat, gue pas nonton tuh wah gila banget. Dia meninggalkan semua yang dia punya, benar-benar dari awal dan sampai dia gimana ya, di sana stresnya gimana dan lain itu benar-benar digambarkan. Jadi lu bisa kerasa banget. Nah kalau ini oke lah, bisa lu tonton lah. Pengen nih, gue tertarik buat nonton ini. Tertarik sebenarnya, dua-duanya tertarik sih gue buat nonton. Untuk dua-duanya nih. Cuma tergantung situasi dan kondisi juga. Tapi untuk Into the Wild ini gue cukup kagum. Sangat idealis mampus ya. Gue idealis tapi ujungnya balik lagi realistis. Iya gak sih? Iya. Soalnya idealis tuh nggak pengen keluar ke hutan gitu kalau lu. Iya sih. Idealisnya. Tapi dia benar-benar keluar zona nyaman banget pak. Zona nyaman, zona aman, benar-benar cabut ke hutan. Bodo amat. Yang penting gue mau nemuin jati diri gue. Nah itu kurang lebih lah kedua cerita dua traveler ya. Bisa gue bilang traveler lah itu. Traveler. Yang secara tragis. Dia. Yes, secara tragis dengan akhirnya kisahnya dibuat ke film. Persamaannya adalah dia traveling sendirian. Iya. Bedanya yang satu ketimpa batu, yang satu lagi pengen lepas hidup bebas. Iya. Yang satu udah jadikan Grand Canyon itu rumah kedua, tapi tetap ada kecelakaan juga. Nggak ada yang tahu. Yang satu dia nggak pernah ke situ sebelumnya. Nyari rumah gitu. Dan gak tau ya, mungkin gua udah nggak bisa komen tentang keputusan dia sih. Tapi maybe kalau seandainya gue punya harta segitu, mungkin gue beli rumah di yang deket hutan gitu mungkin. Cuma kayaknya dia tuh dia nggak mau ngasih duit dari nggak mau ngambil duit dari orang tuanya kayak gitu. Gimana guys? Tanggapan lu terakhir nih guys?
mengenai apa? 2 film tadi ya? Iya. Bukan satu ya? Apa ya? Traveling boleh. Cuma tahu kapasitas. Asik, so bijak anjing. Ya kan tanggapan, Bos. Sorry. Tapi serius. Kalau seandainya emang main traveling nggak boleh gitu. Cuma harus tahu kapasitas. Kalau tiba-tiba kayak si siapa tuh James Franco tadi gitu kan, kalau yang jiwa petualangnya kurang, ujung-ujungnya bunuh diri gitu loh. Iya. Sayang nyawa kan. Terus kalau kayak itu The Wilds gitu, ya kalau memang beneran ada juga kayaknya jarang sih kayak gitu. Oh, ya, udah kaya. Iya. Punya segalanya. Mungkin lebih ke ini kali ya. Lebih ke cabut dari rumah terus habis itu balik lagi ke tempat tinggal, bikin tempat tinggal sendiri, tapi nggak di hutan juga, di tengah kota. Ngekos paling nggak ngekos kayak gitu. Dia bener-bener mungkin dia udah capek sama kehidupan sosial. Iya mungkin. Jadi dia memutuskan untuk cabut dan ya udah. Tadi. Udah mending gue hidup malam dan ternyata dia sadar bahwa manusia itu butuh bersosial. Dia hidup dari bersosial dan dia tiba-tiba mencabut untuk nggak bersosial itu sulit banget, sulit dan berat. Dan mungkin segitu aja sih untuk podcast tentang episode Traveler ini ya. Betul. Gitu, dan mungkin kalian bisa komen-komen lah terkait konspirasi apa lagi nih yang bisa kita bahas. Mitos lah khususnya yang mau Bagas, pemali mitos gitu. Dan untuk yang segmen ini film nonton guys ya? Nonton habis ini nonton gue. Ini nyala TV udah nih. Nyala ya? Nyala udah. Mantap. Tapi by the way gue mau nanya, lu Netflix abis ngikutin apa? Lagi ngikutin apa? Attack on Titan. Alah, wibu. Enggak bercanda guys. Parah. Gue enggak ikutan ya. Gue cuma ngomong karena berdasarkan bentar lagi keluar kan season barunya kan. Masalahnya gue juga wibu guys gitu. Season baru bentar lagi Pak, masalahnya Pak. Gue kalau enggak ngikutin dari sekarang nih, ntar gue enggak bisa diterima di pergaulan gue kalau enggak ikutin. Karena gue udah ngikutin Attack on Titan, gue sampai baca manganya gitu. Gue nonton Haikyuu. Gue nonton My Hero Academia lah. Gue nonton Kakegurui nonton gak lu? Gak gue. Tokyo Ghoul gue tahu doang tapi gue belum nyoba nonton sih. Gue juga gak pernah nonton. Iya, pokoknya intinya gue salah satu pencinta anime juga sebenarnya. Panggil gue Whips, asik. Ya kayak gitulah untuk Into the Wild dan 127 jam. Iya. Tahun 2010 dan tahun 2007. Wajib banget kalian tonton. Mungkin kalau kalian punya rekomendasi film yang kisah-kisah tragis ya, itu menarik banget buat opini tengah malam bahas. Atau buat yang udah pernah nonton juga boleh tuh di kasih tanggapan-tanggapannya gitu loh. Iyalah pastilah. Fakta-fakta menariknya. Kan beda-beda opini. Yes, betul banget. Oke. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam. Bye. Malam.